Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafid Alfansyah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indra Prasta PGRI dengan NPM 2022-430-2499. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan simulasi aplikasi web saya yang berjudul penentuan prioritas pengadaan barang yang dijual pada toko tekstil Kitayung Tailor menggunakan metode analitika hierarki proses. Silakan disimak sampai selesai. Nah, untuk latar belakang pada toko tekstil Kitayung Tailor, itu sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan barang seperti bahan baku tekstil, kain, benang, dan sebagainya. Nah, permasalahan yang dihadapi pada toko ini adalah pengadaan barang atau bahan baku yang masih dilakukan secara manual, tanpa ada sistem yang membantu menentukan barang mana yang perlu diprioritaskan untuk diadakan lebih dahulu. Nah, hal ini sering menyebabkan kehabisan stok pada barang yang sebenarnya paling dibutuhkan, atau justru menumpuknya stok barang yang kurang laku. Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya membangun sebuah aplikasi web penentuan prioritas pengadaan barang yang menggunakan metode analitika hierarki proses atau HP guna menghasilkan rekomendasi urutan prioritas pengadaan barang secara otomatis, objektif, dan akurat. Nah, berikut ini adalah tampilan awal pada aplikasi Yung Tailor, baik pemilik maupun karyawan. Dapat masuk ke sistem melalui halaman login dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Tersedia juga fitur ingatkan saya agar pengguna tidak perlu login ulang setiap membuka sistem. Nah, bagi pengguna baru, yaitu seperti karyawan, dapat mendaftarkan akun melalui halaman registrasi dengan mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi passwordnya. Kalau sudah terisi, maka diklik di sini. Saya menyetujui syarat dan ketentuannya. Klik daftar, maka otomatis terjadi pengguna baru di manajemen pengguna. Nanti kita perlihatkan ya. Nah, sebelum itu kita akan login dulu ke sistem, ke dashboard maksudnya. Nah, setelah login, baik pemilik maupun karyawan akan diarahkan ke halaman dashboard sebagai halaman utama sistem. Nah, di dashboard ini menampilkan informasi sistem secara keseluruhan antara lain total barang, yaitu 80 item bahan baku yang telah terdaftar, total sesi AHP, jumlah sesi perhitungan yang telah dibuat, ada total kategori 10 kategori barang, ada jumlah kriteria, ada 15 kriteria penilaian. Nah, terdapat pula grafis status prioritas yang menampilkan distribusi barang berdasarkan tingkat prioritasnya, sangat prioritas, prioritas, cukup prioritas, dan tidak prioritas. Nah, di bagian bawah juga ada daftar kategori barang yang ditampilkan dengan bentuk donut card yang sangat informatif. Nah, khususnya untuk pemilik, terdapat fitur tambahan atau berubah drop down pemilihan sesi AHP di pojok kanan atas, sehingga pemilik dapat berpindah antara sesi perhitungan yang berbeda dan menentukan hasil secara langsung dari dashboard seperti ini. Setelah itu, fitur ini tidak tersedia bagi karyawan karena pengolahan sesi HP merupakan wewenang eksklusif bagi pemilik. Nah, kita klik di bagian master data. Nah, selanjutnya kita ke menu master data. Terdapat 3 submenu utama. Yang pertama adalah data barang. Fitur ini dapat diakses oleh pemilik maupun karyawan.
Di halaman ini tercatat seluruh bahan baku yang dikelola oleh toko sebanyak 80 item dengan total stok 1.733 satuan yang tersebar dalam 10 kategori. Setiap barang memiliki kode unik, nama barang, kategori, jumlah stok, harga beli. Nah, pengguna dapat melakukan pencarian dengan memfilter berdasarkan kategori serta menambahkan atau mengedit dan menghapus data barang tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menu kedua adalah data kategori yang juga dapat dilakukan oleh pemilik maupun karyawan. Terdapat 10 kategori bahan baku, mulai dari kain utama, kain pelapis dan pengeras, benang jahit dan obras, benang hias dan khusus, jarum dan peniti, kancing dan pengait, resleting atau zipper, alat ukur dan penanda, alat potong dan buku gudang, serta aksesori dan pelengkapan. Nah, kita geser ke submenu ketiga, yaitu data kriteria. Berbeda dengan submenu sebelumnya, pengolahan data kriteria merupakan hak eksklusif pemilik, karena kriteria ini menjadikan dasar seluruh perhitungan dari AHP. Sistem ini menggunakan 15 kriteria yang terbagi menjadi 10 kriteria benefit dan 5 kriteria cost, antara lain harga beli, sisa stok toko, tingkat penjualan, waktu pengiriman, kualitas bahan, daya tahan simpan, kendala pemasokan, tren pasar atau musim, kapasitas ruang penyimpanan, dan margin keuntungan. Seperti itu. Lanjut, pada menu transaksi terdapat 2 submenu yang dapat diakses oleh pemilik maupun karyawan. Pertama, ada data penjualan yang mencatat setiap transaksi penjualan kepada pembeli. Data ini berperan penting sebagai sumber otomatis untuk menghitung nilai kriteria tingkat penjualan dalam proses AHP. Dan yang kedua, di sini ada data pembelian atau pemasokan barang yang mencatat riwayat pengadaan bahan baku dari pemasokan atau supplier tersebut. Nah, kedua data transaksi ini menjadi sumber data utama. Digunakan sistem secara otomatis saat karyawan atau pemilik melakukan input nilai alternatif sehingga proses penilaian barang menjadi lebih cepat dan akurat. Seperti itu. Nah, ini intinya dari aplikasi ini, yaitu proses perhitungan AHP untuk menentukan prioritas pengadaan barang. Nah, proses ini dimulai dari menu sesi AHP yang merupakan hak eksklusif bagi pemilik. Di sini, pemilik dapat membuat sesi perhitungan baru. Setiap sesi memiliki ID unik dan status apakah masih dalam proses atau sudah selesai. Nah, di sini terdapat pengaturan peringkat. Masih sebagai wewenang pemilik, terdapat menu pengaturan peringkat untuk mengatur ambang batas nilai skor dari masing-masing status prioritas, yaitu sangat prioritas, cukup prioritas, dan tidak prioritas. Oh, sebelum itu kita buka dulu. Untuk sesinya kita buka dulu seperti ini. Nah, kita lanjut ke matriks kriteria. Nah, tahap berikutnya ada matriks kriteria, juga merupakan wewenang bagi pemilik. Disinilah perhitungan AHP yang sesungguhnya dilakukan. Pemilik mengisi kriteria perbandingan berpasangan antara 15 kriteria menggunakan skala 1 hingga 9. Nah, di sini ada
buku panduannya, skala Saiti-nya. Kalau nilai pertama didefinisikan sebagai kedua kriteria sama penting atau equal importance. Dan ada nilai 3 itu ada kriteria yang satuannya sedikit atau lebih penting dibandingkan yang lain. Ada 5 itu kriteria lebih penting dibandingkan yang lain. Ada 7 kriteria yang satu jelas lebih penting dibandingkan yang lain. Ada 9 kriteria yang satu mutlak lebih penting dibandingkan yang lain. Ada nilai tengah yaitu 2, 4, 6, dan 8 atau kompromi antara dua nilai penelitian yang berdekatan. Ada 1/3 dan sebagainya. Ada nilai kebalikan atau reciprocal apabila kriteria atau dibandingkan terhadap yang lebih penting. Seperti itu. Nih, ada tips penilaian ini seberapa penting baris dibandingkan kolom. Diagonal selalu 1. Nilai kebalikannya dihitung secara otomatis. CR kurang dari 0,1. Pilihan konsisten dapat dilakukan dan dapat diterima gitu. Seperti itu. Setelah disimpan misalkan ya, secara otomatis aplikasi ini akan menghitung bobot perhitungan setiap kriteria lambda maksimum sebesar 15,2043 ya, 15, segitu, dan konsentrasi CR besar 0,0146 dan konsentrasi CR atau 0,0096 seperti ini. Nilai CR di bawah 0,1 menunjukkan perbandingan yang dilakukan konsistensi dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita input nilai alternatif. Nah, tahap selanjutnya adalah input nilai alternatif, yaitu uniknya fitur ini dapat dilakukan oleh pemilik maupun karyawan, sehingga karyawan turut berkontribusi aktif dalam proses pengumpulan data penilaian barang. Pengguna cukup menekan tombol autofill dan inventaris untuk mengisi nilai setiap alternatif secara otomatis berdasarkan transaksi dan stok yang tersedia. Selain itu, tekan selesaikan dan hitung AHP untuk memulai proses kalkulasi akhir oleh sistem. Nah, setelah proses selesai, hasil penentuan prioritas dapat dilihat pada menu tabel prioritas. Menu ini merupakan hak eksklusif lagi bagi pemilik, karena berisi hasil urutan prioritas pengadaan barang yang menjadi acuan keputusan pembelian stok. Dari 80 barang yang dihitung, sistem menghasilkan 5 barang dengan status sangat prioritas, 15 barang dengan status prioritas, 30 barang dengan status cukup prioritas, dan 30 barang dengan status tidak prioritas. Nah, nilai skor tertinggi dihasilkan sistem mencapai 0,5970. Maksudnya nilai rata-rata. Nah, 5 barang teratas yang direkomendasikan untuk segera diadakan adalah ada jarum mesin jahit Singer dengan skor 0,699, ada jarum tengah aneka ukuran dengan skor 0,67709. Selanjutnya ada kain katun Jepang motif bunga, ada 0,693936. Ada kain wool semi italik hitam dengan jas kain utama 0,6905.
Dan ada benang jahit Astra biru, navy, benang jahit dan obras dengan skor 0,65537 gitu. Selanjutnya kita akan melihat hasil laporan. Di bagian hasil laporan ini, seluruh sistem ini dapat diakses melalui laporan yang merupakan hak eksklusif lagi. Hak eksklusif bagi pemilik secara kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan hasil prioritas menampilkan peringkat seluruh 80 barang berdasarkan skor AHP lengkap dengan status rekomendasi dan stok ini. Laporan ini dapat dicetak langsung dalam format PDF. Kita klik cetak, maka di sini akan menampilkan copy header-nya. Di sini menampilkan ini alamat, hari, dan pemiliknya. Seperti itu. Kita klik cancel. Nah, kita pindah ke laporan perhitungan. Nah, di laporan perhitungan ini menampilkan detail matriks perbandingan berpasangan atau kriteria HP, nilai bobot tiap kriteria atau nilai CR, dan status klasifikasinya. Laporan ini sangat berguna untuk keperluan verifikasi, audit, dan dokumentasi ilmiah. Seperti itu. Di sini juga terdapat kop suratnya, ya kan? Di sini terdapat Jakarta, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan pemiliknya Arman. Seperti itu. Di sini ada laporan tentang inventaris barang, ya, yang menyajikan daftar lengkap dari keseluruhan stok bahan baku berserta harga beli dan tanggal masuk yang dapat difilter berdasarkan kategori rentan tanggal. Seperti itu. Ini adalah dari cetak laporannya. Seperti itu. Selesai. Di sini yang terakhir ada penjualan dan pembelian. Nah, di bagian penjualan, laporan penjualan dan laporan pembelian dapat difilter berdasarkan rentan tanggal dan nama supplier. Semua laporan dapat dicetak langsung dari sistem dengan format yang rapi dan siap diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Seperti itu. Tuh. Seperti ini untuk laporan pembeliannya. Nah, untuk manajemen pengguna, nah yang saya jelaskan di awal, untuk manajemen pengguna ini ada menu terakhir, ada yang merupakan hak eksklusif bagi pemilik dan tidak dapat diakses oleh karyawan. Di sini, pemilik dapat melihat atau daftar seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem lengkap dengan email, peran dan status akun masing-masing. Pemilik memiliki kontrol penuh, yaitu mengubah peran pengguna antara pemilik dan karyawan, serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun sesuai dengan kebutuhan. Dengan fitur ini, pemilik dapat memastikan bahwa hak akses setiap pengguna terjaga dengan baik sesuai tanggung jawab mereka di dalam toko. Seperti itu. Nah, setelah itu kita klik ini, kita bisa klik profile. Nah, kita bisa mengubah halaman profil ini, ya kan? Untuk mengubah apa? Mengubah password, mengganti password lama menjadi password yang baru. Lalu kita cancel kalau kita tidak ingin mengubahnya. Setelah itu kita akan logout. Nah, kita akan masuk ke karyawan.
Nah, kita akan masuk ke karyawannya. Nah, karyawan ini cuma memiliki akses bagian data dashboard, data barang, data kategori, data penjualan, data pembelian, dan input nilai alternatif seperti itu. Oke? Seperti itu dari saya untuk mempresentasikan aplikasi web saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Uh, sayonara. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.